Tentunya yang tidak kalah penting itu adalah soft skills. Di mana soft skills itu kadang tuh lebih punya peranan yang besar untuk akhirnya kamu survive. Kolaboratif dan empowerment. Oke. Empowering team yang tadinya kita nggak terlalu bisa jadi bisa, yang dulunya lu nggak tahu, kita jadi tahu gitu. Selamat datang kembali di Agency Ways A to Z. Kali ini bersama gue Raffi Alif akan membawakan acara ini dan lagi-lagi nggak sendirian untuk ngobrolin dinamika dunia agency yang luar biasa dinamis ini. Kali ini kedatangan Kak Shirley Tangkilisan dari Burson Indonesia. Welcome to the show, Kak Shirley. Thank you Raffi. Hello marketeers, ketemu lagi. Ya, dan Kak Shirley ini untuk introduction sedikit adalah Managing Director dari Burson Indonesia. Jadi apa yang akan kita bahas kali ini akan sangat relevan dan stay tune karena akan banyak daging dari episode kali ini. Langsung dari pakarnya, praktisinya. Gitu. Untuk memulai, Kak Shirley sebagai Managing Director, pasti ini udah top management, leadership lah. Ya. Leadership di tangga manajemen, banyak tim banyak divisi yang harus dihandle. Di dalamnya banyak staff, banyak karyawan, banyak pekerja yang harus dihandle juga. Ya. Kalau boleh tahu berapa ukurannya di Burson Indonesia? Oke. Halo lagi. Memperkenalkan diri mungkin tadi udah dari Kak Raffi. Ya. Menjawab Kak Raffi, kita sekarang in total we have 5 divisions. Semuanya memang core-nya, DNA-nya kami tetap komunikasi, jadi PR. Tapi memang kan sekarang juga PR berkembang. Jadi kita tuh punya 5 divisi di dalam Burson Indonesia. Kalau orangnya 100 ada sih. Kalau ngomongin mix-nya dari segi demografi misalnya, banyakan mudanya, banyak milenialnya. Itu karena akan relevan nih sama apa yang akan kita bahas gitu. Okay. Sama aku juga sih karena aku pengen tahu juga. Sebenarnya kalau menjawab Kak Raffi sih, aku melihat semua yang di kantor tuh punya jiwa muda. Jiwa muda. Itu adalah silver lining-nya kami lah. De facto gitu. muda lah. Betul gitu. Jadi apapun, dari manapun generasinya kita, kayaknya itu yang membuat kita lengket karena kita punya jiwa muda yang yuk terus sama-sama gitu. Kalau dalam menghandle tim sebesar itu dan punya spirit muda, which is berarti dinamis, kita bilang di sini entrepreneurial dalam artian kalau melihat kesempatan sekecil apapun, sejauh apapun tuh pengen diambil aja. Betul. Kreatif, banyak idenya lah. Dan idenya tuh pengen dieksekusi aja. Padahal kan ya banyak lah eksekusi itu pertimbangannya. Itu gimana ngehandle tim dengan tingkat dinamis yang seperti itu gitu. Oke, nambahin satu, solution maker. Solution driven lah gitu. Solution driven. Okay. Jadi kita proses tentu kita perlu tahu, tapi ujung-ujungnya ini sebenarnya solusinya apa. Karena konteksnya kan kalau di kita membedah sesuatu gitu ya. Memanage teman-teman itu ya susah-susah gampang, tapi aku bisa bilang ke Kak Raffi, aku tentunya nggak sendiri. Our leadership team itu ada beberapa tim lah gitu ya. Kalau manajemen tuh kami ada berempat, ada tim HR juga, dan ada tim finance. Kemudian we set our di tengah-tengah, jadi dia rising leadership team kita bilangnya. Itu consist of heads yang leader-leader dari beberapa divisi yang tadi kami udah ceritakan. Itu yang menjadi ekosistem kita lah untuk membantu memanage tim-tim yang sekarang makin lama makin berkembang seperti itu. Jadi we have the ekosistem yang mendukung dan tentunya kita inject selalu cara mainnya berdasarkan culture yang kita pertahankan dan kita kembangkan seperti itu. Berarti untuk menjadi bagian atau ketika sudah menjadi bagian dari tim itu harus lincah, harus adaptif terhadap changes juga gitu. Betul. Kalau bisa kita deep lagi skill yang dibutuhkan untuk dalam tanda kutip survive dalam jangka panjang gitu, yang sustain dalam industri PR ini atau dalam di Burson misalnya. Biasanya skill apa sih? Karena kan Kak Shirley pasti udah ngeliat banyak orang keluar masuk, datang dan pergi. Biasanya survive itu yang skillnya apa, skill setnya? Gitu. Oke. Menarik ya ini ya ngobrolin skills.
Jadi kalau skills itu sebenarnya di sebuah perusahaan atau dengan karyawan yang lumayan lah gitu ya. Tentunya kita ngebagi dua dulu deh. Kita hard skill, jadi bidang komunikasi ini turunannya apa nih gitu ya. Kalau dulu tadi kita kayak off cam sempat bahas lah ya. Dulu tuh kita nggak pernah tahu sampai eksekusi event segala macam atau ngebaca data. Kalau sekarang ya skills itu harus kita kembangkan, gitu ya. Itu hard skill banyak lah. Selain kita tentunya komunikasi ini lagi kemana arahnya. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting itu adalah soft skills. Di mana soft skills itu kadang tuh lebih punya peranan yang besar untuk akhirnya kamu survive. Jadi ngebahas tadi Kak Raffi bilang survival apa yang diperlukan, bagaimana untuk bisa survive. Soft skill itu tentunya perlu punya pegangan lah seperti itu. Apa saja resilient, being resilient. Itu yang tadi menjawab dirimu keluar masuk dan segala macam. Resilient itu yang sekarang agak pudar atau berubah cara karena memang dinamikanya berbeda ya di era yang sekarang. Membedah sebuah kasus belum terbedah udah kayak angkat tangan gitu ya. Attention span-nya rendah kayaknya. Betul, dan banyak instan seperti itu. However, kita selalu terus mendidik dan mengencourage untuk yuk take some time untuk kita belajar, kita membedah bareng. That's okay. Kamu sekarang belajar, besok kamu harus bisa lebih baik. Kalau belum lebih baik, bagaimana caranya? Yuk kita bareng-bareng seperti itu. Jadi ada coaching system kita lakukan di Burson Indonesia karena kita nggak mau sih teman-teman yang baru join terus merasa kayak aku nggak tahu apa-apa, mereka bingung lah gitu ya. Jadi tentunya ada mentoring dan coaching system berjalan seperti itu. Berarti emang sistemnya juga mengenable untuk orang menjadi resilient gitu. Nggak, bukan cuma sekedar motivasi pribadi, I have to be resilient, tapi ada sistemnya juga. Sebagai managing director gitu, seorang leader juga berarti. Ada nggak sih prinsip-prinsip leadership atau mungkin pertanyaannya kayak gini biar lebih seru. What kind of leader you are? Aduh, mungkin aku harus tanya tim apa ya. Oke, tapi menarik kalau boleh sedikit refleksi sih dari perjalanan karir ya, di mana itu terbentuk dari nggak cuma dari internal tapi faktor eksternal tuh membuat akhirnya sekarang ke sini. Kalau aku tuh bisa bilang aku kolaboratif ya kali ya. Sorry ya, aku kayak enggak terlalu, tapi I'm sure kayak kolaboratif dan empowerment. Empowering tim yang tadinya kita nggak terlalu bisa jadi bisa, yang dulunya lu nggak tahu, kita jadi tahu gitu. Dan yang tadinya kita gandeng bersama, karena kita melewati beberapa perjalanan, kamu akhirnya bisa sendiri. Dan that's for me gaya leadership yang aku jalankan sekarang sih, seperti itu. Tadi Kak Shirley bilang pendekatan yang lebih kolaboratif dan empowering gitu ya, empowerment. Ini kalau boleh tahu asal-usulnya gimana? Kenapa bisa sampai situ? Pengalaman apa? Biasanya kan kalau punya prinsip, punya metode itu belajar dari pengalaman gitu ya. Salah satunya. Itu asal-usul dari mana? Kenapa memilih dua hal ini? Gitu? Tentunya kita bertransformasi lah ya, gitu ya. Sampai akhirnya dari dulu sebenarnya mungkin sudah ada metode itu dari gaya leadershipnya, especially kalau Kak Raffi tanya aku. Namun sebenarnya itu belajar dari bagaimana awalnya aku menggunakan metode yang mungkin bukan mandatory ya, tapi satu cara approach untuk semua jenis kondisi. Jadi for me kayak ini yang gue tahu, you follow what I'm thinking satu, apa yang aku rasa benar. Gitu. Jadi lumayan idealis ya mungkin bahasanya. Jadi itu yang akhirnya aku merasa kayak ada dua sih tarikannya pada saat belajar gitu ya kalau lihat pelajaran kemarin-kemarin. Pertama, memang tercapai apa yang kita sebagai secara tim ingin capai. Namun kalau ditanyakan timnya happy apa enggak, I'm not really sure. Gitu. Jadi ada hal yang hasil tik, tapi happy atau bahagia segitunya enggak terlalu lagi gitu ya. Mungkin. Yang kedua juga sama sekali akhirnya gagal menggunakan cara itu. Karena yang aku rasa benar cara ya, bukan gaya dan cara, itu belum tentu tim itu berjalan bersamaan. Karena
teman-teman secara tim itu pasti punya gaya preference mereka masing-masing. Kita kan berbeda secara background ya, cara berpikir kita berbeda, cara kita menggunakan otak juga berbeda gitu. Tapi in the end, apapun caranya, yuk kita punya satu tujuan aja gitu. Itu sekarang akhirnya makanya menggunakan caranya kolaboratif dan yuk kita tujuannya sama, bagaimana nih kita mau nyelesainnya itu bareng-bareng, seperti itu. Kalau practicalnya gimana tuh? Kolaboratif, cara meng-ensure tim bisa kolaboratif, cara meng-ensure empowering people itu terjadi, itu gimana kalau Kak Shirley? Contoh ya, mungkin boleh. Ya. Jadi di saat kita mengerjakan sebuah pekerjaan gitu ya bersama teman-teman ini kan muda-muda lah ya. Tadi kita udah bahas tentang muda. Nah mereka itu punya cara yang kayak gue nggak perlu terlalu sering bertanyain gitu. Yang penting kita udah set di awal, kita kolaboratif bersama-sama, kita set ya. Kita akan submit sesuatu tuh by kapan dan kita harus punya standarisasi yang kita submit itu apa dan bagaimana bentuknya gitu. Nah ada teman-teman yang dalam perjalanan menuju hal yang kita sepakati, mereka nggak perlu untuk ditanyakan selalu gitu. Kalau dulu sempat yang kayak udah belum jadinya kan agak rese ya gitu ya. Jadinya sangat benar-benar meticulous gitu loh. Kalau yang sekarang memang ya udah in the end yang kita sepakati bersama itu yang kita akan lihat. Nanti konsekuensinya kalau pada saat tersebut ada yang perlu di-adjust ya udah sama-sama kita barengan gitu. Jadi bukan tentang aku atau individu tertentu tapi yuk kita kolektif bareng-bareng. Bener lagi kayak gitu. Berasa ya. Iya. Kok relate. Iya. Dan apa ya, resilient tadi kita bicara resilient dari sebuah tim itu juga biasanya diuji ketika ada krisis. Ketika sering sih aku walaupun nggak di dunia PR tapi sering dengar istilah PR crisis gitu. Yeah. Aku nggak bakal tanya kasus PR crisis apa yang paling berkesan gitu, tapi lebih ke bagaimana tim itu ketika dalam suasana krisis itu bisa resilient, itu ada nggak sih metode atau prinsip-prinsip, first principles gitu untuk ya menghandle krisis tadi, karena biasanya ketika krisis tuh tim breakdown tuh. Breakdown, udah lupa semua metode segala macam. Leadership kan biasanya masuk di sini. Yeah. Nah itu gimana tuh menghandle-nya? Menarik banget nih pertanyaannya Kak Raffi tentang bagaimana leadership itu diperlukan pada saat unpleasant situation, especially atau including crisis ya. Tentunya yang pertama kita jangan panik kali ya. Sebagai leader tuh perlu banget lagi untuk. Karena kalau leadernya panik, timnya panik juga. Iya betul. Dan jadinya kan lagi dalam situasi seperti itu ada banyak hal yang tidak perlu karena panik jadi terasa lah seperti itu ya. Karena leader tuh juga menentukan arah penanganan situasi itu ke arah mana. Yang kedua tentunya yang penting buat kita lakukan sebagai leader adalah being transparent. Being transparent apa? Maksudnya yaitu di setiap progres atau situasi krisis itu kita menyampaikan dengan lugas sehingga tim atau mereka yang berbarengan dengan kita dalam menghadapi isu krisis itu tahu kita sekarang tuh lagi di stage apa sih sebenarnya gitu ya. Kemudian yang ketiga fokus on solusi dalam menghadapi hal tersebut baik jangka pendek karena pada saat itu pasti ada prioritas gitu ya, atau kemudian juga kita memikirkan jangka panjangnya seperti apa karena mungkin dalam menghadapi sesuatu ada efek domino, itu juga harus kita pikirkan sih seperti itu. Menarik juga karena aku mau nanya perspektif Kak Shirley soal ini. Dulu waktu mahasiswa aku ikut organisasi-organisasi kayak gitu, masuk jajaran leadership. Pertanyaan ini sering muncul gitu. Di mana posisi empati dalam budaya organisasi atau budaya perusahaan? Karena kadang-kadang suka tumpang tindih atau berkonflik nih, harus nyelesain kerjaan, nothing personal, kadang-kadang empati tertinggalkan atau team spirit tertinggalkan atau kedekatan antar manusia di situ atau antar kerabat, teman, kolega itu jadi tertinggalkan karena terlalu fokus kerja. Itu kalau menurut Kak Shirley posisi empati dalam budaya perusahaan, budaya company itu gimana?
Kalau menjawab hal tersebut, saya senang banget lagi ada pertanyaan ini gitu ya, karena bukan cuma di organisasi dimanapun, maksudnya di kampus, Betul. tentunya dimanapun organisasi, empati itu memegang peranan penting, karena it's by heart kan, it's a human, that's natural sih untuk punya empati gitu ya. Namun tentunya kita juga sebagai leader tuh harus bisa membalance, karena in the end yang kita ambil itu nggak boleh berdasarkan rasional saja atau being emosional aja, karena itu perlu punya penanganan yang tepat guna juga, seperti itu sih. Jadi empati bisa jadi akarnya, namun kita harus membalance dan melihat secara logika dan tentunya menganalisa ya situasinya, bagaimana sih sebenarnya yang sebaiknya gitu. Jadi bukan either or lah ya, iya, bisa betul. dua-duanya. Itu landasan, namun kita perlu melihat secara lebih bijak sebenarnya sih. Iya, nggak kayak pertanyaan mau whether you want to be feared or be loved gitu ya. Yes. Ya, dua-duanya mungkin bisa kali. Betul, betul. Nah Kak, untuk menutup percakapan kita di episode kali ini, ada nggak closing statement atau untuk nge-wrap percakapan kita yang mantap sekali hari ini? Thank you ya Raffi ya, Kak Raffi ya. Oke, buat marketeers di luar sana yang sekarang sedang berkarir, terus mencoba sesuatu yang baru, terus berinovasi, karena kita hidup di zaman sekarang tuh yang kayak kesempatan tuh ada di mana aja. Itu tinggal kita grab aja sih sebenarnya. Jadi kita berinovasi dan terus melihat sesuatu opportunity kita grab. Tentunya kita pasti banyak pertimbangan, tapi kadang-kadang pertimbangan itu tuh bikin kita malah nggak ngambil opportunity itu, sayang juga kan ya Kak Raffi ya. Kemudian terus membuat impact sih menurutku ya, apapun yang kita kerjakan, tadi sempat ngobrol sama Kak Raffi tentang passion, passion is still there, nah passion itu kita dorong sedikit lagi untuk bisa membuat impact yang baik lah buat sesama kita. Sepakat. Thank you Kak Shirley. Thank you Kak Raffi. Thank you juga teman-teman marketers. Kita ketemu lagi di Agency Ways A to Z episode selanjutnya. Bye.